Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ayah bunda sekalian. Kembali lagi di channel King Edukasi, channel yang akan membahas dan mengupas bagaimana cara belajar anak, mulai dari membaca, kemudian berhitung, dan juga pelajaran-pelajaran sekolah. Mohon doanya dan dukungannya, semoga channel ini bisa terus berkembang dan bermanfaat, sehingga bisa menemani ayah bunda sekalian mendampingi Ananda dan Adindanya belajar di rumah. Baik, setelah pertemuan video sebelumnya kita sudah membahas apakah kita harus belajar membaca, kemudian menulis. Kemudian saya sudah menjelaskan ya di video sebelumnya apakah anak-anak perlu mengenal huruf terlebih dahulu atau bisa langsung membaca. Dan kita akan membahas hari ini adalah apa sih yang paling penting dari belajar membaca. Nah, bunda sekalian, ada hal yang paling mendasar yang harus kita pahami dalam mengajarkan membaca kepada anak. Nah, apa itu? Yang pertama adalah bagaimana anak-anak kita semua itu tidak hanya bisa membaca, namun juga cinta untuk membaca. Nah, anak-anak yang cinta membaca ini adalah anak-anak yang suka membaca apa saja. Sehingga ketika anak kita sudah suka membaca, dia kemudian akan bertambah wawasan dalam pikirannya, akan menambah kosakatanya dan juga ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara terbaik dalam mengajarkan membaca kepada anak yang paling penting adalah harus bermanfaat, harus juga have fun. Artinya harus asik, harus menyenangkan. Yang kedua itu adalah harus menyenangkan anak. Jadi ketika anak belajar membaca, dia tidak tertekan, tidak merasa takut gitu ya belajar membacanya. Jadi metodenya harus metode yang menyenangkan. Dan yang ketiga, harus mengetahui kondisi terbaik anak. Jadi ketika mengajarkan kepada anak, kita harus punya jadwal khusus. Misalnya, anak-anak kita jadwalkan pada setiap harinya, setiap jam 10 pagi misalnya, itu adalah jadwal belajar membaca dari jam 10 sampai 10.30 misalnya. Nah, jadi anak-anak itu punya kesiapan untuk belajar membaca. Dan dia bisa memposisikan dirinya, oh saat ini adalah saatnya belajar membaca. Sehingga rutinitas itu bisa dibangun dan anak-anak juga punya kebiasaan untuk tahu di mana dia harus belajar membaca. Begitu bunda sekalian. Yang keempat, setelah saya juga mengajari anak-anak belajar membaca, saya menemukan bahwa metode belajar membaca tanpa mengeja ini, saya rasa gitu ya, dengan pengalaman saya adalah metode yang paling mudah untuk diterima anak dan paling cepat untuk ditanggapi kepada anak. Paling cepat anak bisa belajar membaca. Nah, nanti kita juga akan kupas tuntas sendiri bagaimana sih sebenarnya metode mengajar membaca kepada anak tanpa mengeja. Itu ya, ada 4 hal penting yang betul kita pahami dan harus kita benar-benar aware gitu ya, peduli untuk anak-anak kita bisa belajar membaca. Setelah 4 penting tadi ini, yang terakhir adalah bagaimana bisa anak-anak kita terstimulasi membaca, kemudian menuliskan apa yang dia bisa baca tadi. Setelah dia bisa baca, kemudian dia bisa menulis. Dan juga saya sudah terangkan gitu ya, anak-anak ini bisa kita ajarkan berbarengan bersama dengan membaca, kemudian bisa juga dengan menulis. Begitu bunda hebat semuanya, semoga bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.